Energy Delivery Model adalah sebuah pendekatan penyediaan akses energi yang melibatkan masyarakat secara penuh, memasukkan konteks pemanfaatan energi dan dampak kepada masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya, misalnya pembiayaan. Energy Delivery Model Toolkit sebagai desain penyediaan energi memiliki 6 tahap berikut. Yang pertama, identifikasi titik awal kebutuhan energi. Kedua, pelibatan semua pemangku kepentingan yang bersifat inklusif. Ketiga, membangun pemahaman dan visi bersama. Keempat, merancang potensi dan mengujinya sesuai konteks. Kelima, optimasi solusi dengan analisis resiko dan rencana mitigasi. Dan tahap keenam, implementasi, monitoring, and evaluation. Yang unik dari proses ini, EDM Toolkit dikembangkan bersama oleh IESR, KAVOT, dan IIED yang dihasilkan dari proses implementasi EDM di Boaveo ND Indonesia. Program ini juga berlangsung dengan kerjasama antara masyarakat di Desa Boaveo dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dalam proses energi delivery model yang menggunakan toolkit 6 langkah, ada 2 alat bantu yang digunakan, yaitu energi delivery model map dan energy delivery canvas. Keduanya digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan energi, konteks sosioekonomi setempat, dukungan apa saja yang diperlukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain, hingga kegiatan yang akan direncanakan ke depan. Lokasi percontohan pertama EDM di Indonesia adalah Desa Boaveo, ND Nusa Tenggara Timur. Desa ini dipilih dengan proses seleksi kriteria beragam yang memperhitungkan ketiadaan akses energi, potensi dampak berganda dengan adanya akses energi, dan penerimaan serta dukungan masyarakat. Desa Boaveo juga merupakan desa adat yang memiliki potensi pemanfaatan energi terbarukan, yaitu surya dan mikrohidro. EDM ini kami lakukan melalui beberapa tahapan. Coba memahami kondisi masyarakat, situasi masyarakat, potensi sumber daya yang ada, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang menyangkut untuk memenuhi aspek pembangunan manusianya. Salah satu contoh misalnya untuk Boaveo itu adalah potensi dari pengembangan kopi. Ya, karena Boaveo ini memproduksi kopi dan salah satu tantangan mereka adalah produktivitas kopinya rendah. Kalau ada energi ini bisa menjawab tantangan apa atau kebutuhan apa, ya. Dan kebutuhan itu adalah bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi memang yang dibutuhkan. Kita tahu teknologi apa yang kira-kira cocok dan kemudian program-program pendukung apa saja yang bisa dilakukan untuk memastikan agar penyediaan energi itu bisa menjawab kebutuhan warga Boaveo. Baru kemudian tahapan berikutnya adalah menyiapkan teknologinya, memutuskan untuk memilih Boaveo. Jadi proses pemilihannya juga melalui sebuah metodologi yang cukup panjang, ya, antara menerapkan kriteria, kemudian mendapatkan masukan yang berasal dari teman-teman NGO di daerah, kemudian kita seleksi, dari hasil seleksinya kita berkunjung ke lokasi itu untuk, ya, ini bagian dari due diligence juga, kita investigasi lebih lanjut, kita melihat apakah cocok atau tidak lokasi itu bisa diterapkan pilot project EDM. Dan kemudian berdasarkan dari hasil due diligence tersebut, kita memutuskan lokasinya ada di Boaveo di ND, Nusa Tenggara Timur. Dari proses EDM bersama masyarakat, didapatkan pemetaan kebutuhan dan masalah yang ada, potensi dampak akses energi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan untuk menjawab tantangan tersebut, serta pilihan prioritas solusi atau dalam EDM disebut sebagai value proposition. Value proposition yang dipilih oleh masyarakat Boaveo untuk diprioritaskan ada 3. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan dari peningkatan kualitas dan produksi kopi yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah sumber energi yang lebih berkualitas untuk rumah, terutama untuk penerangan dan kegiatan dasar lainnya.
Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan listrik dan peningkatan kapasitas pengajar yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Dalam proses EDM dan percakapan dengan masyarakat, diketahui bahwa daya tangkap anak-anak di sekolah di Boa Veo lebih baik jika menggunakan media audiovisual. Hal ini sulit untuk dilakukan mengingat listrik sama sekali belum tersedia di sana. Sehingga untuk menjawab tantangan ini melalui value proposition yang ketiga yang diprioritaskan oleh masyarakat, ISR bersama masyarakat memasang PLTS atap di SD Katolik Boa Veo dengan kapasitas 4,9 kW peak sebagai sumber listrik untuk proses belajar mengajar. Sistem ini dipasang dan bersifat off-grid atau lepas jaringan dengan baterai yang masing-masing berkapasitas 2 kWh, sehingga bisa digunakan apabila matahari tidak bersinar. Dalam pemasangannya, PLTS atap ini juga dilakukan bersama dengan masyarakat dan perawatannya dilakukan oleh guru dan masyarakat. Selain penyediaan listrik untuk sekolah dengan energi terbarukan, IESR juga memfasilitasi guru-guru di Boa Veo dan sekitarnya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menyusun dan menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif. Para guru didorong untuk kreatif mengenali benda dan alat di sekitar mereka untuk mendukung proses pembelajaran di samping penggunaan media audio visual. Saya rasa senang selama ini sekolah kami begitu gelap, tapi sekarang sudah mau masuk 2019 ini sudah bahagia karena sudah ada lampu dan anak kami sudah bahagia. Dalam proses EDM sendiri memang mensyaratkan semua pemangku kepentingan terlibat ya, terutama masyarakat, karena akses energi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dampaknya juga akan dirasakan oleh mereka. Jadi semua kelompok masyarakat di Boa Veo, baik dari pengurus desa, perwakilan sekolah, kemudian perwakilan perempuan, petinggi atau tokoh adat, juga dengan desa-desa di sekelilingnya diajak untuk ngobrol, karena untuk merumuskan kebutuhan mereka dan bagaimana akses energi bisa menjawab itu memang perspektif dari semua pihak harus diperlukan. Dengan adanya listrik tersebut, jadi harapan kita juga perlu diberi pembekalan untuk tenaga operator ataupun tenaga teknisnya untuk merawat alat tersebut. Jadi tantangan terbesarnya lebih ke bagaimana kita membuat masyarakat yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak sesuai yang mereka inginkan. Karena sebenarnya proses identifikasi permasalahan awal sampai kemudian ketemu value proposition tadi totalnya menghabiskan waktu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun. IDM ini kan sebuah metodologi. Mengimplementasikan itu di daerah lain ya tidak harus ISR. Dan kami sampai hari ini masih terbuka jika memang ada organisasi lokal yang melihat IDM itu bisa diterapkan. Lesson learn dan materi-materi terkait dengan IDM juga tersedia di website ISR. Percontohan energy delivery model di Boa Veo ND dilakukan bersama masyarakat untuk mendorong penyediaan akses energi berkualitas yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan setempat, terutama dengan menggunakan sumber energi terbarukan yang akan memberikan dampak berganda. Hingga saat ini, paradigma penyediaan akses energi di Indonesia masih cenderung atas ke bawah dan terfokus pada ketersambungan, bukan kualitas dan dampak. Pelibatan masyarakat, serta pemetaan konteks sosial budaya, ekonomi, kebutuhan, potensi energi terbarukan, dan dampak lintas sektoral dari adanya akses energi merupakan kunci dari penerapan pendekatan energy delivery model yang berkelanjutan. Akses energi adalah hak dasar manusia, dan akses energi berkualitas dan inklusif berperan penting dalam mendorong pembangunan manusia berkelanjutan.